Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas. Apa sih arti kekuatan yang sebenarnya? Bukan soal tepuk tangan atau piala, tapi soal perjuangan-perjuangan sunyi yang kita hadapi dan kita menangkan setiap hari. Jadi apa itu kekuatan sejati? Mungkin yang langsung kepikiran sama kamu itu soal kemenangan besar, pencapaian yang bisa dipamerin ke semua orang. Tapi sebentar lagi kita bakal bongkar total pemikiran itu. Nah, kita mulai dulu dari apa yang saya sebut ilusi kekuatan. Definisi yang diajarin dunia ke kita, yang seringkali ya kita terima gitu aja tanpa bertanya. Dunia kan selalu ngerayain kemenangan, pujian, sama pencapaian. Itu yang kita lihat di sisi kiri. Tapi kekuatan yang sesungguhnya, seperti yang bakal kita lihat, justru ada di kemampuan buat bertahan dan bangkit lagi. Sesuatu yang jujur aja jarang banget kelihatan. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari semuanya, bahwa kekuatan sejati itu bukan lahir di panggung yang disorot lampu, tapi justru di tempat-tempat yang paling pribadi dan penuh tantangan. Nah, ini dia poin utamanya. Kekuatan sejati itu lahir di tempat yang gak ada seorang pun lihat. Bukan di panggung kemenangan, tapi di dalam sunyinya pertarungan pribadi kamu. Coba deh ingat-ingat lagi malam-malam itu. Waktu gak ada siapa-siapa yang ngeliat, dan yang kamu rasain cuma kerapuhan. Anehnya justru di sanalah, di dalam keheningan itu, benih kekuatan sejati mulai tumbuh. Atau mungkin di pagi hari, pas rasanya mau bangun dari kasur aja udah berat banget. Kekuatan itu bukan perasaan semangat buat bangkit. Kekuatan adalah keputusan buat tetap bangkit, walaupun hati rasanya seberat batu. Dan ini dia, momen di persimpangan jalan itu. Saat semua yang ada di dalam dirimu teriak buat berhenti, tapi entah kenapa kamu milih buat ngambil satu langkah lagi. Nah, itulah kekuatan yang paling murni. Jadi, kekuatan itu seringkali bukan aksi heroik yang gede-gede ya, tapi momen-momen kecil yang nggak kelihatan ini. Milih buat senyum pas keadaan lagi sulit, maksa diri buat terus maju pas badan udah capek, atau tetap percaya pas hati udah di ujung tanduk. Itulah fondasinya. Di bagian berikutnya, kita bakal lihat lebih dalam lagi, kenapa sekedar bertahan itu sebenarnya adalah perjuangan yang luar biasa berat. Sebuah perang di dalam diri. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini? Menang itu rasanya hebat, tapi biasanya cuma sebentar. Tapi bertahan, menghadapi pertarungan yang sama setiap hari, itu butuh jenis kekuatan yang jauh lebih dalam dan lebih melelahkan. Nah, ini ngejelasin semuanya. Musuh terbesar kita itu seringkali bukan dunia di luar sana, tapi justru yang ada di dalam kepala kita sendiri. Keraguan, ketakutan, dan rasa sakit. Inilah perang yang sesungguhnya. Coba deh, renungin ini baik-baik. Kegagalan sejati itu bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena keputusan buat berhenti. Jadi, kalau kamu masih di sini, masih berjuang, itu artinya kamu belum gagal. Justru sebaliknya, kamu lagi nunjukin betapa hebatnya kamu. Oke, kita sekarang sampai di puncaknya nih, di mana kita bakal benar-benar ngubah cara kita mandang apa itu kemenangan. Coba biarin kalimat ini meresap dulu ya. Setelah semua badai, semua luka, semua keraguan, kamu tetap di sini. Dan itu sendiri adalah kemenangan yang paling besar, lebih dari piala manapun. Jadi, ini dia definisi baru dari kekuatan. Ini bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi soal resiliensi. Kekuatan itu diukur dari seberapa sering kamu memilih buat bangkit lagi. Coba ingat lagi momen-momen paling berat dalam hidupmu. Momen di mana kamu yakin, udah, ini akhirnya aku bakal hancur. Tapi buktinya, kamu nggak hancur, kamu bangkit. Itu bukan kebetulan, itu adalah kekuatanmu. Nah, di bagian terakhir ini, yuk kita coba lihat gimana caranya kita bisa pakai cara pandang baru ini buat ngukur kekuatan diri kita sendiri dengan cara yang lebih adil dan lebih baik. Ini dia, cara baru buat ngukur diri kamu mulai dari sekarang. Lupain deh soal piala-piala yang dilihat orang lain. Ganti fokusnya, coba mulai hitung berapa kali kamu jatuh dan memilih buat berdiri lagi. Itulah ukuranmu yang sebenarnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua yang kita bahas hari ini. Kekuatanmu itu nggak diukur dari puncak gunung yang berhasil kamu daki, tapi dari seberapa dalam jurang yang udah berhasil kamu lewati. Perjalanan itulah yang jadi definisimu. Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Badai apa yang udah berhasil kamu lewati dalam diam? Pikirin deh. Karena disitulah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Sadari itu, dan hargai itu.